Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah mau menerima nasihat dari Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sebagaimana seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, Tuhan Yesus kita yang baik itu juga senantiasa memberikan nasihat demi nasihat untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan panggilannya bagi masing-masing dari kita. Jangan sampai kita marah atau mengeraskan hati ketika kita sedang ditegur atau sedang dididik oleh Tuhan. Tuhan tidak segan-segan untuk memperingatkan, mendisiplinkan, atau bahkan menghajar setiap orang yang dikasihinya. Firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 23 menyatakan bahwa perintah Tuhan itu pelita, ajarannya itu cahaya, dan tegurannya yang mendidik kita itulah jalan kehidupan yang harus kita tempuh. Hari-hari ini bukanlah semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Hendaklah kita senantiasa bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita itu selalu mengingatkan kita agar kita tidak salah melangkah. Mari kita coba belajar untuk merenungkan, mentaati, dan melakukan beberapa nasihat dari Tuhan Yesus yang diambil dari kitab Tesalonika untuk membantu menguatkan kita menghadapi hari-hari ini. Nasihat yang pertama, kuatkan dan teguhkan iman kita agar jangan sampai goyang karena berbagai macam pergumulan, penderitaan, atau tekanan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Nasihat yang kedua, berjaga-jagalah, waspadalah, dan bangun dari tidur kita, sebab hari Tuhan datang seperti pencuri. Hendaklah kita hidup sebagai anak-anak terang senantiasa. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nasihat yang ketiga adalah untuk kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1, 3, dan 7. Demikian firman Tuhan.
Akhirnya, saudara-saudara, kami meminta dan menasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nasihat keempat, mari kita membangun suatu kehidupan yang layak dan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nasihat yang kelima, hendaklah firman Tuhan terus-menerus yang kita dengar dan kita baca dan kita renungkan bisa tertanam dengan dalam dan bertumbuh di dalam hati kita dan kehidupan kita dan menjadi rema, bimbingan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya ke dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Mari kita terima janji dari Tuhan ketika kita taat berpegang kepada setiap nasihatnya Tuhan dalam bentuk damai sejahtera yang berlimpah di dalam setiap aspek kehidupan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Ini janji Tuhan bagi kita. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.